Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga hidup kita. Dan saat ini kita masih beroleh kesempatan untuk kita hidup. Itu artinya kita masih tetap beroleh kesempatan juga untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Walaupun kondisi dunia yang hari-hari ini tidak begitu baik, tidak menentu, tapi kita di dalam Tuhan harus senantiasa kuat. Mari kita bersama-sama bawa kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuji Dia dan meninggikan Dia dalam ibadah ini. Mari kita angkat satu pujian, ku bersyukur padamu Yesus. Bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Katakan kau menuntun jalan hidupku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencanamu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Katakan sama-sama, Kaulah Tuhan. Keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janjimu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tanganmu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janjimu selalu hidup dalamku. Mari kita angkat pujian dari awal. Sama-sama ku bersyukur. Bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau jalan hidupku, bawaku masuk rencanamu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janjimu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tanganmu
hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalam. Ku tak gentar, ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk kelawatan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat pemeliharaan-Mu Tuhan yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Sekarang kami datang ya Tuhan, ingin bersekutu, ingin memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ingin membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan memberkati imam-imam-Mu yang melayani saat ini. Biarlah Tuhan tetap memberkati, memberikan hikmat agar pelayanan yang kami lakukan benar-benar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Demikian juga dengan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga hadir beracara di tengah-tengah mereka dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun mereka. Tuhan beracara di tengah-tengah mereka, memberikan sukacita dan kekuatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi bersama dengan rekan-rekan tim pelayanan menyapa Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Iya, kita bersyukur Bapak Ibu karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan masih bisa menikmati hari-hari hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu semua karena saya yakin dan percaya bahwa kita semua adalah orang-orang benar yang selalu disertai oleh Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu karena Tuhan menyertai kita semua. Mari kita pujikan pujian ini, jalan hidup orang benar.
nyata, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Bahwa Tuhan juga, amin. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, amin. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Puji Tuhan, syukur kepada Allah di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun. Sebab itu mari kita berserah kepada Tuhan. Kalau ingin hidup kita tetap tenang di dalam Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan kehidupan kita untuk menerangkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dengan lebih jauh lagi untuk mengenal Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ku kagum akan Engkau, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama kita katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku
Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita berdua. Engkau Allah yang begitu hebat bagi kami, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau begitu indah dan ajaib bagi kami ya Tuhan. Hikmat-Mu begitu dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau untuk bersekutu dengan kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Tadinya kami sudah memuji Engkau Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong setiap kami, berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan menguasai setiap kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Saat ini juga kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera melimpah bagi kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat GPT Lumajang maupun Jatiroto maupun siapa yang menyaksikan ibadah live streaming ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya segala kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kekuatan yang dari Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita. Selamat datang Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Kiranya di ibadah raya kali ini kita semua semakin sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan,
Karena kita tahu firman Tuhan akan menguatkan kita, akan juga memberikan kita penghiburan, dan juga akan menjadikan kita semakin mengerti apa yang harus kita lakukan di kehidupan ini, saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan memulaikan firman Tuhan di minggu ini. Tema kita hari ini adalah solusi mengatasi kekecewaan. Saya ulangi, tema yang akan kita bahas hari ini adalah solusi mengatasi kekecewaan. Teks kita terambil dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita akan membaca Alkitab ini, saudara sekalian, di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bisa dilihat di slide yang saya sediakan. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak." Nah, saudara sekalian, pembacaan teks kita ini adalah berkisahkan tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus, saudara sekalian. Ketika itu Yohanes Pembaptis sedang dipenjara dan sebentar lagi dieksekusi, saudara sekalian. Kita tahu Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang mempersiapkan jalan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kita akan mengingat ceritanya bahwa ketika Yesus ingin dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis katakan, saya tidak layak untuk membaptis engkau. Engkaulah yang harus membaptis aku. Engkau tidak layak untuk datang kepadaku, tapi akulah yang seharusnya datang kepadamu." Kita tahu, saudara sekalian, bahwa ternyata Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus memiliki keakraban, saudara sekalian. Namun ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, ada di dalam tekanan yang begitu sangat berat, saudara sekalian, dia mulai meragukan kemesiasan Yesus. Dia mulai meragukan ketuhanan Yesus Kristus karena tekanan yang ada di penjara. Maka ia katakan, dia mengirim murid-muridnya kepada Yesus untuk mengatakan, "Apakah kami harus menantikan orang lain lagi? Apakah benar engkau Mesias, Yesus Kristus? Ataukah kami harus menantikan Mesias lagi?" Ternyata, saudara sekalian, Yohanes Pembaptis mulai meragukan. Yohanes Pembaptis mulai kecewa kepada Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat, saudara sekalian, solusi di dalam mengatasi kekecewaan, saudara sekalian. Kita mungkin akhir-akhir ini banyak mengalami kecewaan, saudara sekalian. Apakah itu kecewa? Kita akan bahas terlebih dahulu. Apa itu kecewa, saudara sekalian? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kecewa diartikan sebagai kecil hati, tidak puas karena tidak terkabul keinginannya, harapannya, dan sebagainya. Kecewa juga berarti gagal, tidak berhasil dalam usahanya, saudara sekalian. Itu yang dinamakan kecewa. Jadi kecewa itu kecil hati, tidak puas atau gagal di dalam menjalani usahanya. Contoh, saudara sekalian, ketika kita membuka toko, mungkin ketika kita membuka toko satu bidang yang kita jual, contohnya kita mau menjual, contoh perabotannya itu atau contoh yang akan kita jual itu adalah cat. Seperti itu. Namun ternyata cat itu tidak laris di pasaran, sehingga pengeluaran yang kita buat untuk membuat usaha itu tidak kembali, saudara sekalian. Akhirnya kita kecewa. Apa artinya? Kecewa adalah ketika harapan dan keinginan kita tidak sesuai dengan realitanya, saudara sekalian, atau kita gagal di dalam usaha. Itu yang dinamakan kecewa. Atau sederhananya, saudara, kecewa adalah ketika harapan tidak sesuai dengan realita
realita akan mengakibatkan kecewa, saudara sekalian. Jadi ketika harapan kita, ada banyak kan harapan kita. Contoh harapan kita mungkin untuk sukses di pekerjaan, sukses di sekolah, sukses juga di pernikahan, sukses di keluarga. Namun ternyata harapan kita itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Kita tidak lulus sekolah, kita tidak berhasil di dalam pekerjaan, dan juga ternyata keluarga kita tidak mensupport kita. Kita mengalami kecewa, saudara. Karena apa? Karena realita tidak seindah dengan harapan kita, atau harapan tidak sesuai dengan realita kehidupan yang kita alami. Bukankah kita banyak mengalami kecewa, saudara sekalian? Sepanjang hidup kita, bahkan saya katakan kita akan terus mengalami kecewa, saudara sekalian. Kecewa tidak terelakkan di dalam kehidupan. Yes, kecewa itu seperti tumbuhan liar di taman rumah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kecewa itu bisa saja datang tiba-tiba seperti tumbuhan liar di taman depan rumah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bisa saja tumbuh, tidak ada yang menyuruhnya tumbuh, dia tumbuh dengan sendirinya. Tidak tahu kapan dia akan tumbuh. Begitu juga kecewa, saudara sekalian. Kecewa itu adalah hal yang tidak terelakkan di dalam kehidupan, saudara sekalian. Mengapa kecewa tidak terelakkan di dalam kehidupan? Setidaknya ada dua hal, saudara sekalian. Mengapa kecewa akan sering kita alami di dalam kehidupan ini, bahkan sampai kita nanti meninggal. Sepanjang hidup kita akan bertemu di titik kita akan kecewa kepada orang lain, kecewa juga kepada diri sendiri, atau bahkan kita mungkin kecewa kepada Tuhan, saudara sekalian. Mengapa kita kecewa? Setidaknya ada dua hal, saudara sekalian. Mengapa kecewa itu tidak terelakkan di dalam hidup? Yang pertama adalah karena semua orang bisa berubah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mengapa kita kecewa? Karena kita memberi harapan yang terlalu banyak kepada diri seseorang. Kita memberi harapan terlalu banyak untuk orang lain. Nah, ketika harapan kita tidak sesuai dengan apa yang dia beri kepada kita, maka kita kecewa, saudara. Maka banyak orang berkata, jikalau engkau tidak mau kecewa, maka jangan engkau berharap. Nah, ternyata itu juga bukan solusi dari Alkitab, saudara sekalian. Bukan itu solusi dari Alkitab. Namun yang ingin saya jelaskan awal ini adalah mengapa kita akan selalu mengalami kecewa. Mengapa kecewa itu tidak terelakkan, saudara? Karena yang pertama, saudara sekalian, semua manusia berubah. Semua manusia bangun dengan perasaan yang berbeda setiap harinya. Semua manusia bangun dengan kondisi, dengan pemikiran, dengan perasaan yang berbeda. Sehingga orang-orang sekitar kita tidak bisa kita setir untuk selalu menuruti apa yang kita mau, atau selalu sesuai dengan apa yang kita mau, saudara sekalian. Itu hal yang pertama. Mengapa kita kecewa, saudara sekalian? Yang kedua, mengapa kita kecewa, saudara? Karena kita yang terlalu banyak memberi harapan kepada orang lain, saudara sekalian. Jadi setidaknya dua hal inilah yang membuat kita kecewa. Manusia yang selalu berubah setiap harinya, yang bangun dengan perasaan yang berbeda setiap harinya. Yang kedua adalah karena kita memberi harapan. Karena kita memberikan harapan yang terlalu besar kepada diri seseorang, sehingga ketika harapan itu tidak sesuai dengan apa yang ia berikan kepada kita, maka kita kecewa. Nah, demikianlah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, saudara sekalian. Yohanes Pembaptis kecewa kepada Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis meragukan Tuhan Yesus, meragukan kemesiasannya, saudara. Karena apa? Karena dia menaruh pengharapan yang lebih kepada Tuhan Yesus. Dia berpikir bahwa Mesias itu yang akan membebaskan dia dari penderitaan. Yang di dalam konsep dari Yohanes Pembaptis adalah walaupun ia seorang nabi, namun ia memberi harapan yang lebih kepada Yesus. Bukan berarti itu salah, namun harapannya yang lebih itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Harapannya itu, saudara sekalian, itu bukan sesuai dengan maunya Tuhan. Bagi Yohanes Pembaptis, dia tidak harus dipenjara. Bagi Yohanes Pembaptis, dia tidak akan dieksekusi sebentar lagi, saudara sekalian. Dibunuh sebentar lagi. Sehingga ia mulai meragukan
mulai meragukan ketuhanan Yesus, mulai meragukan kemesiasan Yesus, mulai meragukan perbuatan-perbuatan ajaib Yesus, saudara sekalian. Bukankah saudara kita akhir-akhir ini, saudara sekalian, banyak mengalami kecewa, saudara sekalian? Bukankah mungkin kita hari ini sama seperti Yohanes Pembaptis yang mulai meragukan kuasa Tuhan Yesus, yang mulai meragukan ketuhanan Tuhan Yesus, yang mulai meragukan bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan segala perkara sesuai dengan keinginannya, saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, mari Bapak Ibu saudara sekalian, banyak orang memang yang salah berharap kepada Yesus. Berharap kepada Yesus itu memang pas, yes memang benar. Namun harapannya itu saudara sekalian, itu seturut dengan apa yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau, saudara sekalian. Mungkin banyak orang berkata, ketika aku mengikut Tuhan, kenapa hidupku makin susah? Ketika aku sering melayani Tuhan, loh mengapa masalah makin banyak? Semakin aku sungguh-sungguh melayani Tuhan, semakin aku bekerja keras, semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang tidak suka. Semakin saya melayani Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, semakin bisnisku tidak lancar. Akhirnya kita, saudara sekalian, mulai kecewa kepada Tuhan. Karena apa? Karena yang di pikiran kita, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka akan selalu berhasil, maka akan selalu sukses, maka akan mulus jalannya, maka akan indah seluruhnya, tidak pernah ada masalah. Itu ekspektasi kita, itu harapan kita kepada Tuhan. Namun Tuhan tidak demikian, saudara sekalian. Jadi saudara, semua manusia mengalami kecewa, saudara sekalian. Tidak ada satupun yang manusia yang tidak mengalami kecewa, saudara sekalian. Siapakah yang tidak pernah kecewa? Sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Tadi apakah itu kecewa? Kita sudah melihat bahwa kecewa adalah ketika realita tidak sesuai dengan harapan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapakah yang tidak pernah mengalami kecewa? Semua orang selalu diperhadapkan dengan situasi yang mengecewakan, saudara sekalian. Akan ada titik-titik, akan ada momen-momen di setiap kehidupan kita akan mengalami kecewa, saudara sekalian. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Namun akan selalu itu, momen itu akan selalu kita diperhadapkan dengan satu cerita, dengan satu situasi di mana kita akan kecewa kepada Tuhan, di mana kita akan kecewa kepada orang lain, di mana mungkin bahkan kita kecewa terhadap diri sendiri. Sehingga semua orang akan selalu diperhadapkan dengan situasi yang mengecewakan, saudara. Yohanes Pembaptis pun mengalami kekecewaan dalam hidup, sama seperti yang saya katakan itu, saudara sekalian. Saya akan baca kembali itu, saudara sekalian, di ayat yang kedua dan ketiga. Demikian firman Tuhan. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain? Saudara sekalian, bukankah Yohanes Pembaptis itu, saudara sekalian, telah berkata, aku adalah orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukankah Yohanes Pembaptis adalah nabi yang dipersiapkan Tuhan sebelum Yesus datang, saudara sekalian? Jadi Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan Tuhan Yesus. Bukankah awal-awal dia sudah meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Namun ketika ia ada di dalam penjara, saudara sekalian, ia mulai kecewa. Ia mulai meragukan Tuhan Yesus. Ia mulai meragukan kemesiasan Yesus Kristus, saudara. Kondisi yang tidak sesuai harapan dapat menyeret siapapun untuk kecewa. Jadi saudara sekalian, kondisi yang tidak sesuai harapan kita dapat menyeret siapapun untuk kecewa, termasuk nabi, yaitu Yohanes Pembaptis, saudara sekalian, seorang nabi. Namun dia juga kecewa ketika kondisi dia tidak sesuai dengan harapan dia, saudara. Dia terseret oleh kekecewaan. Dia mengirim utusannya, muridnya, kepada Yesus untuk menanyakan, benarkah engkau Mesias itu? Saudara sekalian, kecewa adalah kondisi yang paling berpotensi untuk merusak iman, saudara. Saya telah melihat banyak hal di dalam seluruh perjalanan saya sampai hari ini, saudara sekalian. Saya melihat banyak orang yang murtad kepada Tuhan. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang telah berpaling dari Tuhan karena kecewa, saudara. Kecewa merupakan kondisi yang paling berpotensi untuk merusak iman, saudara sekalian. Ini penting, saudara. Memang kecewa bukanlah sebuah dosa, namun kecewa mampu membuat iman itu goyah.
Kecewa mampu membuat iman itu rusak. Kecewa dapat merongrong iman kita sehingga kita meninggalkan iman kita, saudara sekalian. Saya telah banyak melihat orang banyak kecewa kepada sesama orang Kristen. Akhirnya ketika dilihat, orang Kristen itu sama aja, perbuatannya sama aja, podo wae wis. Nggak usah ke gereja, orang Kristen itu sama aja. Dilihat juga di gereja, sering-sering dia pelayanan ibadah tapi orangnya tetap aja sama kayak gitu. Kita kecewa melihat samping kiri kita, saudara sekalian. Ada banyak orang yang kecewa dan meninggalkan imannya, saudara sekalian. Makanya saya katakan kecewa adalah kondisi yang paling berpotensi untuk merusak iman, saudara sekalian. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semua manusia akan mengalami kekecewaan, saudara sekalian. Tokoh-tokoh Alkitab juga banyak ditandai dengan kekecewaan, saudara sekalian. Yang pertama kita bisa melihat itu, yaitu Rasul Paulus punya alasan untuk kecewa kepada Tuhan, saudara. Rasul Paulus pun ternyata punya alasan untuk kecewa kepada Tuhan. Banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang ditandai dengan kekecewaan. Yang pertama bisa kita lihat dari Rasul Paulus. Dia punya alasan untuk kecewa. Kenapa, saudara? Ketika ia kembali kepada Tuhan, dia harus kehilangan jabatannya sebagai mahkamah agama, saudara sekalian. Sebagai orang Farisi, sebagai ahli Taurat, saudara sekalian, sebagai guru besar, dia kehilangan jabatannya. Bukan hanya itu, saudara sekalian, dia ingin dibunuh oleh sahabat-sahabatnya sendiri, oleh kalangan orang Farisi sendiri, oleh satu sukunya sendiri, saudara sekalian. Jikalau kita baca di dalam surat-surat Rasul Paulus pernah bersaksi, terkatung semalam-malam aku terkatung-katung, beberapa kali aku dipukuli, aku tidak kena pakaian, saya difitnah, beberapa kali saya telanjang, saya dilempar pakai batu dan lain sebagainya. Kita bisa melihat cerita Rasul Paulus bagaimana penderitaannya ketika ia mulai menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mulai percaya kepada Tuhan. Bukankah Rasul Paulus mempunyai alasan yang cukup kuat untuk ia kecewa kepada Tuhan? Bukankah seharusnya Rasul Paulus katakan, Tuhan, aku kan sudah menyerahkan diri kepadamu, tapi kenapa aku mengalami penderitaan? Bukankah seharusnya ketika saya percaya kepadamu, maka akan indah, maka akan mulus, maka tidak akan ada persoalan? Bukankah Rasul Paulus memiliki alasan yang cukup kuat, saudara sekalian? Namun bukan itu yang terjadi. Rasul Paulus mengalami banyak tantangan hidup dan bahkan sampai akhir hidupnya, saudara sekalian, ia dieksekusi di Roma, saudara sekalian. Ia dipenggal kepalanya, saudara sekalian. Bukankah ini tokoh-tokoh Alkitab juga ditandai dengan kejadian-kejadian yang mengecewakan, saudara? Namun Rasul Paulus tidak menggunakan alasan itu untuk kecewa kepada Tuhan, saudara sekalian. Walaupun ia punya alasan yang kuat seperti yang saya katakan, namun Rasul Paulus tidak pernah mempergunakan alasan yang kuat itu untuk kecewa kepada Tuhan. Ia tetap malah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara sekalian, inilah saudara sekalian yang menjadi tolok ukur iman kita, saudara sekalian. Bukankah Yusuf juga dicampakkan oleh saudara-saudaranya? Bukankah Yusuf juga kecewa kepada keluarganya, saudara sekalian? Bayangkan, saudara, sesama keluarga darah dagingnya, kakak-kakaknya, itu berusaha untuk membunuh dia, saudara sekalian. Saya tidak dapat membayangkan itu. Seorang Yusuf yang begitu sangat polos, diajak pergi dan ternyata ingin dieksekusi di sana, saudara sekalian. Dia dicampakkan, dibuang ke Mesir selama beberapa tahun. Bukankah Yusuf memiliki alasan yang cukup kuat untuk kecewa kepada Tuhan, untuk kecewa kepada teman-temannya, untuk kecewa kepada saudara-saudaranya, abang-abangnya, saudara sekalian. Namun Yusuf pun tidak pernah mempergunakan alasan itu untuk dia kecewa kepada Tuhan, untuk dia kecewa kepada sanak saudaranya. Tidak ada tertulis di dalam Alkitab bahwa Yusuf kecewa kepada saudaranya, kecewa kepada Tuhan. No, saudara sekalian. Bahkan ketika Yusuf ada di Mesir, di perantauan, di kampung orang lain, di negara orang lain, ia menjadi orang nomor 2 di sana. Ia selalu bertolok ukur kepada Tuhan. Ia selalu berhubungan intim selalu dengan Tuhan. Dia selalu dekat dengan Tuhan, saudara sekalian. Dia selalu berhubungan erat dengan Tuhan. Tanda petik, saudara sekalian, saya katakan tadi berhubungan intim, maksudnya adalah dia selalu bergaul karib dengan Tuhan, saudara sekalian.
Bukankah Yusuf juga memiliki alasan untuk kecewa, namun dia tidak mempergunakan alasan itu. Demikian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukankah mereka adalah pemimpin-pemimpin di negeri Persia, seorang bupati, seorang gubernur. Namun apa, ketika mereka diperhadapkan memilih pekerjaan atau memilih Tuhan, memilih menyembah raja atau memilih menyembah Tuhan, apa yang dilakukan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka tidak mau memilih untuk menyembah patung itu, dan bahkan mereka ingin dicampakkan ke perapian yang menyala-nyala, saudara sekalian. Daniel dicampakkan ke gua singa, Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bukankah saudara, kita melihat hari ini, saya ingin membuka pemikiran kita. Bukankah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki alasan untuk kecewa kepada Tuhan? Ketika mereka dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, dicampakkan ke dalam gua singa itu. Saya sangat tertegun melihat perkataan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara sekalian. Walaupun Tuhan tidak menolong kami, lihatlah ya Raja, percayalah ya Raja, walaupun Tuhan tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Walaupun Tuhan tidak menolong kami dan membiarkan kami mati hari ini, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Bukankah ini adalah iman yang sesungguhnya, saudara sekalian? Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga Daud dikhianati oleh Saul, prajuritnya, dan bahkan anaknya. Bukankah Raja Daud juga memiliki alasan untuk kecewa kepada Tuhan? Bukankah Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, Amos, nabi-nabi kita memiliki alasan yang kecewa kepada Tuhan? Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, dan Amos, saudara sekalian, mereka berkhotbah puluhan tahun menginjili, tak satu pun yang bertobat, termasuk itu Yeremia, termasuk itu Nabi Amos. Kedua nabi ini berkhotbah puluhan tahun, bahkan sampai 40 tahun. Tidak ada satu orang pun yang bertobat karena khotbahnya itu, saudara sekalian. Bukankah akhirnya Yeremia dan juga Amos ini memiliki alasan untuk kecewa kepada Tuhan? Mengapa Tuhan sia-sia pekerjaanku hari ini? Namun apa, saudara sekalian? Semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini tidak pernah memberikan alasan kepada Tuhan untuk ia kecewa. Walaupun sebenarnya mereka memiliki alasan yang kuat untuk kecewa, saudara sekalian. Saudara sekalian, Yesus pun pernah di posisi mengalami kecewa. Saudara sekalian, ini poin yang lebih dalam, saudara sekalian. Ini yang ingin klimaks daripada hal ini semua. Yesus pun di posisi mengalami kecewa, saudara sekalian. Kecewa apa? Yesus kecewa kepada Yohanes Pembaptis yang meragukan kemesiasannya. Makanya di ayat 2 dan ketiga itu, saudara sekalian, ketika murid-murid dari Yohanes Pembaptis itu datang kepada Yesus, Yesus, apakah benarlah engkau yang akan datang itu? Ataukah kami harus menunggu Mesias yang lain lagi? Maka apa kata Yesus, saudara sekalian? Katakanlah kepada Yohanes Pembaptis, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, dan yang lapar akan diberikan makanan, dan seterusnya, saudara sekalian. Bukankah, saudara sekalian, Yesus pun di posisi mengalami kecewa, saudara sekalian. Banyak tokoh-tokoh agama juga yang mengalami kecewa. Banyak juga termasuk Yesus pun mengalami kecewa, saudara sekalian. Jadi, jikalau kita mengalami kecewa hari ini, saudara, jangan berkecil hati, saudara. Yesus pun di posisi mengalami kecewa. Yesus kecewa kepada Yohanes Pembaptis dan meragukan kemesiasannya. Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis dan Yesus ini sebenarnya, saudara sekalian, orang tua mereka, ibu dari Yohanes Pembaptis yaitu Elisabet, dan ibu dari Yesus yang bernama Maria, mereka ini sebenarnya masih ada hubungan keluarga, saudara sekalian. Masih ada hubungan keluarga. Bahkan ketika Maria ini mengandung dan Elisabet ini mengandung, kandungan yang ada di dalam Elisabet ini merontak, bergejolak. Karena apa? Karena ada bayi Yesus di sana, saudara sekalian. Sudah ada chemistry yang dalam antara Yohanes Pembaptis dan Yesus sejak di dalam kandungan, saudara sekalian. Makanya Yohanes Pembaptis dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan Tuhan Yesus sebagai seorang nabi, saudara sekalian. Jadi yang ingin saya katakan, Yesus kecewa dengan orang terdekatnya.
Yohanes Pembaptis itu adalah orang terdekat Yesus, saudara sekalian. Orang terdekat kita, sangat paling berpotensi untuk membuat kita kecewa. Saya ulangi saudara. Orang terdekat kita sangat berpotensi untuk membuat kita sering kecewa. Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu sahabat kita, mungkin itu ayah kita, mungkin itu ibu kita, mungkin itu juga adik kita, dan bahkan kerabat-kerabat keluarga kita yang jauh, yang dekat. Itu paling berpotensi untuk membuat kita kecewa, saudara sekalian. Termasuk Yesus. Yesus kecewa dengan orang terdekatnya. Ternyata Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan Tuhan Yesus, ternyata meragukan kemesiasannya, ternyata meragukan ketuhanan Yesus. Walaupun Yohanes Pembaptis, saudara, melihat segala mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus sepanjang hidup Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis melihat. Namun ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, dia meragukan itu semua. Dia melupakan semuanya mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, saudara. Yesus kecewa dengan kota-kota di mana ia banyak melakukan mujizat, saudara. Jikalau Bapak Ibu baca di ayat yang ke-20, saudara sekalian. Jikalau Bapak Ibu baca, Yesus itu kecewa terhadap bangsa-bangsa, terhadap kota-kota yang bahkan dia banyak melakukan mujizat di sana sekali. Bahkan Tuhan katakan, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau kota A, kota B, karena engkau tidak pernah mendengarkan dan tidak pernah berat oleh Injil yang disampaikan, oleh berita yang disampaikan. Engkau tidak pernah bertobat. Di kota-kota, Bapak Ibu Saudara, di kota-kota di mana Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat, di kota itulah Yesus kecewa karena tidak ada satupun yang bertobat, saudara sekalian. Bahkan kota-kota di mana Yesus mengadakan banyak mujizat, menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan mata yang buta, membuat telinga yang tuli itu mendengar, dan juga membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang, saudara sekalian, melakukan banyak tanda-tanda mujizat. Ternyata kota-kota besar yang dilakukan Yesus untuk mengadakan banyak mujizat, yang telah diberikan Yesus mujizat, ternyata saudara, bahkan disitulah banyak orang yang tidak bertobat, sehingga kota-kota itu dikecam oleh Tuhan. Yesus kecewa terhadap kota-kota di mana ia paling banyak melakukan mujizat, saudara sekalian. Dan bahkan kita tahu, bahkan seluruh pelayanan Yesus ditandai dengan kekecewaan, saudara sekalian. Kita bisa melihat itu, bahkan hampir seluruh pekerjaan atau pelayanan Yesus ditandai dengan kekecewaan, saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara, siapakah yang membuat kita kecewa? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin bersaksi sedikit, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalami kecewa yang begitu sangat dalam. Dan mungkin saya di dalam hati tidak akan memaafkan rasa kekecewaan itu kepada seseorang, saudara sekalian. Waktu saya belum sekolah, saudara sekalian. Waktu saya belum menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Ketika saya tamat SMA, saudara, tamat STM, saudara sekalian. Saya memutuskan untuk sekolah Alkitab, saudara. Kerabat, adik dari ayah saya, saudara sekalian, mengatakan demikian. Potong tanganku kalau Daud itu bisa bertahan 1 bulan sekolah Alkitab di Surabaya. Bayangkan saudara, kita yang ingin berubah, namun ternyata dari pihak keluarga langsung membuat kita down, saudara. Bayangkan kita yang ingin berubah, saya down pada saat itu. Potong tanganku. Kalau Daud bisa bertahan 1 bulan di Surabaya untuk sekolah Alkitab. Bayangkan saudara, bahkan dari pihak keluarga hanya sedikit yang mendukung saya untuk masuk di dalam sekolah Alkitab, sekolah hamba Tuhan. Bahkan teman-teman saya menertawakan saya, saudara sekalian. Serius, teman-teman saya menertawakan saya. Nggak habis kau duwe ikut Daud itu. Nggak akan mungkin bertahan itu. Ada banyak orang yang mengecewakan saya, saudara sekalian. Saya juga pernah pelayanan, saudara, di sebuah gereja. Saya tidak sebutkan gerejanya. Seorang pendeta ini menjanjikan kepada saya untuk menguliahkan saya S2 dan membiayai sampai lulus dan seterusnya. Ternyata setelah saya pelayanan, tak satu pun yang ditepati janjinya, saudara. Bahkan saya dimanfaatkan. Saya kecewa begitu sangat luar biasa, saudara sekalian. Saya juga pernah menolong orang lain. Ternyata orang itu malah menusuk saya dari belakang. Kecewa dengan teman terdekat. Kecewa dengan orang yang paling dekat dengan saya, saudara sekalian. Saya juga mungkin pernah difitnah. Mungkin saya to the point, saya pernah difitnah juga. Sudah kena COVID Daud, jauhi.
Saya juga pernah mendengar hal itu. Kecewa. Sudah melakukan yang terbaik. Sudah melakukan sepenuh hati. Namun ternyata harapan itu tidak sesuai. Hasil yang kita dapatkan itu tidak sesuai. Sementara kita sudah berjuang mati-matian. Kita sudah melakukan di jalan yang benar. Namun ternyata hasil yang didapat tidak sesuai dengan harapan kita. Kecewa luar biasa, saudara. Siapa yang membuat kita kecewa, saudara sekalian? Bukankah saya punya banyak alasan untuk kecewa kepada banyak orang, saudara sekalian? Ketika saya untuk memutuskan sekolah Alkitab, ada banyak pergumulan yang saya alami. Dulu suka saya melakukan segala perkara apapun, sekarang tidak demikian. Bukankah seharusnya saya memiliki banyak alasan untuk kecewa, saudara? Kecewa kepada orang tua, keluarga dari orang tua, kecewa kepada senior, kecewa kepada bapak rohani yang dahulu dan seterusnya, kecewa kepada teman. Sudah saya katakan, saudara, begitulah saya pernah mengalami kecewa, saudara sekalian. Namun saudara, yang ingin saya katakan adalah jangan kita berlarut-larut di dalam kecewa itu. Kita akan melihat, saudara, apa solusi kekecewaan. Apakah solusi dari kekecewaan, saudara sekalian? Seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Walaupun Yesus kecewa kepada Yohanes Pembaptis yang meragukan kemesiasannya, ketuhanannya. Walaupun Yesus Kristus kecewa terhadap kota-kota di mana ia banyak melakukan banyak mujizat. Dan bahkan Yesus Kristus sepanjang seluruh pelayanannya ditandai dengan kekecewaan, ditandai dengan ditolaknya, ditandai dengan fitnahan. Bahkan ketika Yesus banyak melakukan banyak mujizat sekalipun, 3,5 tahun dia melakukan banyak mujizat. Bahkan seluruh pekerjaan mujizat Yesus kebanyakan ditandai dengan kekecewaan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sering kali ditolak. Tuhan Yesus sering kali difitnah. Tuhan Yesus sering kali dikucilkan. Dan bahkan kita tahu dia difitnah dan dia akan disalibkan dan dia disalibkan dan dia mati disalibkan. Itu karena kekecewaan, saudara sekalian. Itu karena fitnahan dari orang lain, saudara sekalian. Bukankah saudara sekalian Yesus juga ditandai dengan banyaknya kekecewaan? Namun apa solusi yang diberikan Tuhan Yesus di dalam menjalani kekecewaan ini, saudara sekalian? Yang pertama adalah Yesus lebih memilih bersyukur daripada larut di dalam kekecewaan, saudara sekalian. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 dan 26. Cerita itu berlanjut jikalau Bapak Ibu baca ceritanya dari Matius pasal yang ke-11 itu, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26 itu lanjut. Namun kita tidak akan baca secara keseluruhan. Kita akan baca bagian yang 25 dan 26 saja. Yesus lebih memilih bersyukur daripada larut dalam kekecewaan. Inilah solusi pertama dalam mengatasi kekecewaan. Yesus lebih memilih bersyukur daripada larut dalam kekecewaan. Matius 11 ayat yang ke-25 dan 26 berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ketika saudara sekalian, Yesus kecewa kepada Yohanes Pembaptis karena meragukan kemesiasannya, meragukan ketuhanannya. Tuhan Yesus malah berkata, aku bersyukur kepadamu, ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Saudara sekalian, Yesus lebih memilih bersyukur daripada larut di dalam kekecewaan, saudara sekalian. Inilah solusi, inilah obat keputusasaan, inilah obat kekecewaan, yaitu Yesus lebih memilih bersyukur daripada larut di dalam kekecewaan, saudara sekalian. Saudara sekalian, ada banyak alasan Yesus untuk kecewa kepada banyak orang. Bukankah demikian? Ada banyak alasan Yesus untuk kecewa. Bukankah aku mengalami banyak mujizat? Bukankah aku telah melakukan banyak pertolongan kepada orang lain? Namun orang lain yang saya tolong itu bahkan itu memfitnah saya. Ada banyak alasan Yesus untuk kecewa kepada orang lain. Saudara sekalian, jangan biarkan kecewa mengambil kehidupan kita, saudara sekalian. Jangan biarkan kekecewaan itu mengambil kehidupan kita. Mungkin hari ini kita kecewa kepada orang tua kita. Mungkin hari ini kita kecewa kepada keluarga kita, kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada ayah kita, kepada teman kita,
karena tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada kita. Sementara kita sudah melakukan banyak hal yang luar biasa kepada mereka. Mungkin kita kecewa, namun saudara sekalian, sama seperti yang diteladankan oleh Yesus, jangan biarkan kekecewaan mengambil kehidupan kita, saudara sekalian. Kekecewaan adalah satu hal yang sangat frustasi, sangat fatal, saudara. Seperti yang saya katakan, kekecewaan merupakan kondisi yang paling berpotensi untuk merusak iman, saudara sekalian. Namun mari kita belajar dari Yesus. Yesus lebih memilih bersyukur daripada larut di dalam kekecewaan. Kekecewaan tidak terelakkan, saudara. Mungkin hari ini kita kecewa terhadap kondisi kita hari ini. Ada virus corona, ada COVID-19 hari ini. Kita kecewa, pekerjaan kita mandek, semuanya kecewa, pekerjaan kita mandek, tidak ada income. Kita mungkin kecewa, banyak orang-orang yang mulai menghindari kita karena penghasilan kita sudah sedikit. Kita mungkin kecewa hari ini kepada manusia yang dahulunya dia kompak kepada kita. Namun setelah melihat kondisi kita yang tidak lagi baik, secara ekonomi dia menjauhi kita. Atau mungkin ada dari kita, saudara sekalian, pihak keluarga mengecilkan, pihak keluarga meremehkan, pihak keluarga dari yang lain itu menjengkali kita. Kita kecewa kepada pihak keluarga kita. Kita mungkin kecewa di dalam pekerjaan karena kita mungkin telah dipecat dari pekerjaan, karena bos kita mungkin terlalu menekan kita, karena mungkin pimpinan kita terlalu menekan kita, dan seterusnya. Kita kecewa terhadap atasan kita. Mungkin kita juga kecewa terhadap keluarga kita, dan seterusnya. Atau mungkin kita kecewa kepada Tuhan, saudara sekalian. Ada banyak hal yang membuat kita kecewa. Makanya saya katakan kecewa tidak terelakkan di dalam hidup. Kecewa seperti tumbuhan liar di depan halaman kita, saudara, yang kadangkala tidak tahu bisa tumbuh dengan sendirinya, saudara. Ada banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Kecewa di dalam pekerjaan. Mungkin kita kecewa, Tuhan, kenapa virus COVID ini terjadi? Dulunya pekerjaanku itu baik, penghasilanku itu baik. Namun setelah sekarang pandemi, semuanya tidak ada. Kecewa, mulai meninggalkan Tuhan. Mungkin hari ini kecewa kepada manusia. Dahulu dia baik sekali kepadaku, namun sekarang tidak baik. Atau mungkin kita pernah dimanfaatkan seperti yang saya ceritakan, saudara sekalian. Kita tulus menolong orang lain, namun kita akhirnya dimanfaatkan, saudara. Kita banyak sekali mengalami kekecewaan. Namun saudara, yang ingin saya katakan adalah, mari kita tidak larut di dalam kekecewaan. Mari kita jangan biarkan kekecewaan mengambil hidup kita. Mari kita lebih memilih bersyukur daripada larut di dalam kekecewaan. Karena ketika kita larut di dalam kekecewaan, maka iman itu akan semakin runtuh, maka iman itu akan semakin hilang, maka iman itu akan semakin roboh, saudara sekalian. Ketika kita terlarut dalam kekecewaan, mari kita lebih memilih bersyukur dibandingkan larut di dalam kekecewaan, saudara. Sama seperti Yesus Kristus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Allah langit dan bumi, saudara sekalian. Mari kita lebih bersyukur. Alkitab berkata, saudara sekalian, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bersyukur merupakan satu perbuatan yang tidak menguras apa-apa, yang tidak mengorbankan apa-apa, namun memang sulit dilakukan, saudara. Bersyukur itu tidak mengorbankan banyak hal, tidak mengorbankan uang, tidak mengorbankan perasaan, tidak mengorbankan apapun. Bersyukur tidak mengorbankan banyak hal, namun terkadang bersyukur adalah satu hal yang paling sulit kita mengerti. Namun dari hal ini, sekarang mari kita lebih memilih bersyukur dibandingkan larut di dalam kekecewaan. Mari jangan biarkan kekecewaan untuk mengambil hidup kita. Maka jangan biarkan kekecewaan merongrong hati kita. Maka jangan biarkan kekecewaan menggerogoti hati kita sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Namun kita harus move on dan kita lebih memilih bersyukur daripada kita larut di dalam kekecewaan. Amin, saudara sekalian. Poin yang kedua, saudara sekalian, apakah solusi dari kekecewaan? Yang pertama tadi adalah lebih memilih bersyukur daripada larut di dalam kekecewaan. Yang kedua adalah menyerahkan segala bentuk kekecewaan itu kepada Tuhan. Di ayat yang sama, saudara sekalian, ayat yang ke-26 itu berkata, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi Yesus berkata, ya Allah, itulah yang berkenan kepadamu. Artinya Yesus Kristus itu membiarkan
kehendak Bapa itu terjadi di dalam kehidupannya. Jadi Yesus tidak berkata, Tuhan jadilah kehendakku, enggak. Bapa jadilah kehendakku, enggak. Tapi Yesus katakan, Bapa jadilah kehendakmu. Maka itu mengatakan, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Ya yang berkenan kepadamu, ya itulah yang berkenan kepadamu. Artinya Yesus menyerahkan segala bentuk kekecewaannya itu kepada Tuhan, saudara sekalian. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 39 dikatakan, saudara sekalian, maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki, saudara sekalian. Jadi mari kita menyerahkan segala bentuk kekecewaan itu kepada Tuhan. Ketika kita mulai bersyukur daripada larut dari kekecewaan, tidak cukup sampai di situ. Kita harus menyerahkan segala bentuk kekecewaan itu kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Saudara sekalian, ini sangat indah saudara. Terkadang ketika kita berdoa, jadilah kehendak-Ku. Namun Yesus meneladangkan satu hal yang berbeda. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Dia juga berkata, jikalau mungkin, maka biarlah cawan ini lalu daripadaku. Namun bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Apakah cawan itu lalu saudara? Apa artinya cawan itu adalah Yesus tidak mengalami disalib. Itu artinya cawan, saudara. Apakah cawan itu lalu? Tidak lalu, saudara sekalian. Tetap cawan itu diminum oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah masalah Yesus Kristus itu berlalu? Tidak. Dia tetap meminum cawan itu, saudara sekalian. Bahkan doa Yesus pun tidak dijawab oleh Bapa, saudara sekalian. Bagaimana mungkin sekarang kita sukanya berkata bahwa doa kita harus dijawab Tuhan? Ketika tidak dijawab langsung tinggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Yesus sendiri pun doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Doa yang benar adalah ketika kita berkata jadilah kehendak-Mu seturut dengan maunya Tuhan. Bukan apa yang menjadi maunya kita, saudara. Mengapa kita kecewa? Karena kita tidak menyerahkan segala bentuk kekecewaan itu kepada Tuhan. Mengapa kita kecewa? Karena kita berharap yang berbeda dengan apa yang Tuhan harapkan dalam diri kita. Kita berharap yang tidak benar kepada Tuhan. Sehingga ketika yang terjadi kepada kita tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita kecewa, saudara. Kita tidak berkata jadilah kehendak-Mu. Kita hari ini kecewa karena apa? Jadilah kehendak-Ku, jadilah kehendak-Ku, jadilah kehendak-Ku. Maka kita akan mengalami banyak kecewa. Namun ketika kita berkata jadilah kehendak-Mu, sama seperti Tuhan Yesus, maka kita tidak akan mengalami kecewa, saudara sekalian. Apalagi kecewa kepada Tuhan. Karena kita berkata jadilah kehendak-Mu. Saudara sekalian, marilah kita serahkan segala bentuk kekecewaan itu kepada Tuhan. Jikalau kita kecewa terhadap pekerjaan kita, mari kita serahkan bentuk kekecewaan itu kepada Tuhan. Jikalau kita kecewa kepada orang tua kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang paling dekat dengan kita, keluarga sanak saudara kita, mari kita mengampuni mereka. Mari kita tidak mendendam kepada mereka. Namun sebaliknya, mari kita menyerahkan segala bentuk kekecewaan itu kepada Tuhan. Mari juga kita memaafkan segala orang-orang yang mengecewakan kita, yang menusuk kita dari belakang, yang memfitnah kita, yang tidak berlaku baik kepada kita. Mari kita memaafkan mereka semua. Dan mari kita lebih memilih bersyukur daripada larut di dalam kekecewaan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai poin yang terakhir saudara sekalian, apakah solusi dari kekecewaan? Yang pertama tadi adalah lebih memilih bersyukur dibandingkan larut di dalam kekecewaan. Yang kedua adalah menyerahkan segala bentuk kekecewaan itu kepada Tuhan. Yang ketiga adalah menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan saudara sekalian, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Rasul Petrus berkata bahwa Allah lah yang melengkapi kita, Allah lah yang meneguhkan kita, Allah lah yang menguatkan kita, Allah yang mengokohkan kita. Sesudah kita menderita seketika lamanya, Allah lah yang menjadi penolong kita. Oleh sebab itu kita harus menyadari ketika kita ada dalam kekecewaan, kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, saudara sekalian.
Ini satu penghiburan bagi kita. Jikalau kita mengalami banyak kecewa, ingat saudara sekalian, Tuhan yang meneguhkan kita, Tuhan yang menguatkan kita, dan Tuhan yang mengokohkan kita saudara sekalian. Di dalam penderitaan, di dalam kekecewaan yang kita alami saudara sekalian. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat ke-13 terakhir bagi kita saudara sekalian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Rasul Paulus dapat menanggung segala bentuk kekecewaan itu. Karena Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Dia terkatung-katung boleh, gak masalah. Dia dilempari pakai batu boleh, tidak masalah. Dia telanjang boleh, tidak masalah. Dia dipenjara boleh, tidak masalah. Dia dipatuk ular, tidak masalah. Dia bahkan dieksekusi, dipenggal kepalanya, tidak masalah. Makanya Rasul Paulus dikatakan, siapa yang bisa menghancurkan tubuh ini? Gak ada. Penyakitkah yang dapat menghancurkan tubuh imanku ini? Apa kesengsaraankah yang dapat menghancurkan tubuh imanku ini? Apa yang bisa, tidak ada yang bisa menghancurkan imanku ini, kata Rasul Paulus saudara sekalian. Karena apa? Karena dia berkata, segala perkara dapat dia tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadanya. Saudara sekalian, inilah yang menjadi solusi-solusi dalam kekecewaan. Saya pernah bersaksi dari Bapak Ibu Saudara, saya telah banyak mengalami kekecewaan saudara sekalian. Bahkan saudara, orang yang paling dekat itu mengecewakan saudara sekalian. Mungkin kita memiliki pengalaman yang sama, yang mungkin sama dengan saya. Kecewa kepada pihak keluarga, kecewa terhadap bapak rohani yang dahulu, kecewa terhadap banyak orang, kecewa terhadap teman-teman. Saudara sekalian, mari saudara, seperti yang saya katakan, solusi dalam mengatasi kekecewaan. Yang pertama, mari kita lebih memilih bersyukur dibandingkan larut di dalam kekecewaan. Yang kedua adalah mari kita menyerahkan segala bentuk kekecewaan itu kepada Tuhan. Yang ketiga adalah menyadari bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya di dalam firman Tuhan ini kami boleh menyadari satu hal, bahwa kami memang akan mengalami banyak kekecewaan. Namun ya Tuhan, kami akan lebih memilih bersyukur dibandingkan kecewa. Kami akan menyerahkan segala bentuk kekecewaan itu kepada Tuhan. Dan kami akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Puji Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam kehidupan ini memang pasti kita mengalami banyak kekecewaan. Namun seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama, solusi di dalam mengatasi kekecewaan yang pertama adalah lebih memilih bersyukur kepada Tuhan dibandingkan larut di dalam kekecewaan. Yang kedua adalah kita menyerahkan segala kekecewaan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita akan naikkan satu pujian Bapak Ibu Saudara, yaitu bejanamu biarlah bejana hati kita diubahkan seturut dengan apa menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ubah bejana hati kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Terima kasih. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, merasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersyukur, tersyukur ku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, kusuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Bapa kami di surga, apapun kekecewaan yang ada di dalam kehidupan kami hari ini,
Mungkin kami dikecewakan oleh orang tua kami, oleh keluarga kami, oleh sanak saudara kami, juga mungkin oleh teman-teman kami. Mungkin kami juga kecewa di pekerjaan kami. Ada banyak kekecewaan yang kami alami, dan bahkan sepanjang kehidupan kami akan selalu diperhadapkan dengan kekecewaan. Namun hari ini kami telah belajar ya Tuhan, bahwa lebih baik kami memilih bersyukur kepada Tuhan dibandingkan kami larut di dalam kekecewaan. Dan kami juga harus menyerahkan segala kekecewaan kami kepada Tuhan. Bukan dengan membalas, namun kami menyerahkan kekecewaan kami itu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kami belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan ini semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti biasa saya akan menginformasikan atau mengumumkan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Seperti biasa ada ibadah PA jam 5 sore. Mohon Bapak Ibu Saudara disaksikan selalu ibadah PA supaya kita semakin cerdas secara rohani di hadapan Tuhan. Dan juga ada ibadah kaum muda hari Sabtu, dan juga ada ibadah sekolah minggu hari Minggu. Biasanya kami share itu kira-kira jam 12 siang. Mohon bagi orang-orang tua yang memiliki anak-anaknya, mohon dituntun, mohon ditemani, dan juga mungkin bersama-sama mengerjakan tugas-tugas sekolah minggu yang kami bagikan Bapak Ibu Saudara, supaya anak-anak kita boleh mengenal Tuhan sejak masa kecilnya, sehingga ketika dia dewasa sudah menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Dan juga ada ibadah raya Bapak Ibu Saudara sekalian hari Minggu jam 8 pagi. Selalu saksikan ibadah-ibadah yang ada supaya iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan juga hari ini kita bersyukur Bapak Ibu Saudara karena ada adik Edwin yang berulang tahun. Selamat ulang tahun adik Edwin. Kiranya kesehatan dan studinya diberkati oleh Tuhan. Adik Edwin adalah anak dari Celisa, dan hari ini dia berulang tahun. Nanti kita akan doakan bersama-sama. Kita serahkan anak ini sebagai untuk perpanjangan tangan Tuhan, dan supaya masa depan yang indah ada di dalam kehidupannya. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nanti akan berdoa untuk Bapak Chong Yen yang selesai pasca operasi. Beliau sudah selesai operasi, kita akan doakan bersama-sama supaya pemulihannya lebih cepat Bapak Ibu Saudara. Dan juga untuk Tante Lin juga yang masih dalam proses pemulihan, kita nanti akan doakan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, Engkau selalu menyertai kami. Baik dari kami memulai pujian sampai kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami. Biarlah segala pujian dan hormat kami yang kami persembahkan dari ibadah ini semuanya untuk kepujian, kemuliaan nama Tuhan. Kiranya juga ya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama dapat menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena ada adik Edwin yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati adik Edwin di dalam kesehatan, sekolahnya, dan masa depannya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Bapa di surga, kiranya anak ini menjadi anak yang mencintai Tuhan, mencintai orang tua, mencintai sesama. Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan di kehadapannya. Masa depan yang indah ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa kepada beberapa sidang jemaat Tuhan juga yang selesai pasca operasi ya Tuhan, yaitu Bapak Chong Yen. Bapa di surga, kami berdoa bersama-sama kepada Bapak yang kami kasihi ya Tuhan. Kiranya Tuhan segera memulihkan, kiranya Tuhan segera menyembuhkan pasca operasinya ya Tuhan. Obat-obat yang dipakai, kiranya Tuhan pakai sebagai sarana untuk pemulihan Bapak Chong Yen. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami serahkan kehidupan Bapak Chong Yen ke dalam tangan-Mu. Biarlah boleh pulih dengan cepat dan boleh beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Teringat juga kami kepada Tante Lin juga yang masa proses pemulihan setelah sakit ya Tuhan, setelah jatuh. Kiranya Tuhan juga menyertai, kiranya Tuhan juga memulihkan. Obat-obat yang dipakai juga Tuhan pakai sebagai sarana untuk
percepatan pemulihan daripada Tante Lin. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kedua anakmu ini ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhanlah yang memulihkan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi imam-imam yang ada di tempat ini yang sudah berkorban banyak hal. Kiranya Tuhanlah yang menyertai, yang menguatkan, yang menghiburkan, yang memberkati kami di dalam damai sejahtera, yang memberkati kami di dalam kesehatan. Tuhanlah yang membalaskan segala apa yang sudah kami korbankan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian, baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap jaga kesehatan, jangan lupa minum air hangat, jangan lupa juga untuk selalu berdoa, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan ibadah-ibadah yang ada. Shalom dari kami di tempat ini, sampai ketemu minggu depan. Shalom.